Hai Sobat Properti, kembali lagi kita di dunia investasi properti. Hari ini kita akan bahas tentang restrukturisasi hutang KPR. Kapan sih kita harus restrukturisasi hutang KPR? Atau kenapa sih kita harus restrukturisasi hutang KPR? Dan apa ya akibatnya kalau kita melakukan restrukturisasi hutang KPR? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah seorang investor properti. Saya juga berprofesi sebagai dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung di video saya banyak membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Restrukturisasi hutang KPR tentunya bisa dilakukan kalau kamu punya hutang KPR ya. Kalau lancar ya artinya bagus, tapi kan tidak selalu semuanya lancar. Jadi bisa juga kondisi keuangan kita tiba-tiba tidak membaik, terus kemudian atau kita tiba-tiba di PHK, atau seperti sekarang kita sedang tiba-tiba dilanda pandemi COVID, ya kan? Nah, kemudian sehingga membuat kondisi keuangan kita tidak normal dan kita perlu untuk meracik ulang, merencanakan ulang strategi keuangan kita. Salah satunya adalah dengan merestrukturisasi hutang KPR. Ingat, jangan kabur ya Sobat Properti ya. Kita harus jaga nama baik kita dan keluarga kita. Tunjukkan kontak divisi KPR-nya, tunjukkan itikat baik kita, bahwasanya kita mau untuk merestrukturisasi hutang KPR. Ya, jadi kalau punya hutang kita jangan kabur, kita harus hadapin. Secara garis besar, restrukturisasi hutang KPR itu ada 3. Yang pertama adalah bayar bunga selama periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah Anda perpanjang tenornya, ya, sehingga cicilannya jadi kecil. Kemudian yang ketiga adalah Anda cuti bayar selama periode tertentu. Yuk, mari kita bahas satu persatu ya. Katakanlah Anda memiliki hutang KPR sebesar 1M dengan bunga 10% dan tenor 15 tahun. Misalkan angsuran sudah berjalan 6 tahun, kemudian Anda mengalami penurunan penghasilan secara signifikan. Posisi cicilan adalah Rp 10.746.51 dengan rincian pokok sebesar Rp4.385.342 dan bunga sebesar Rp6.360.709. Jika Anda mengambil opsi pertama, yaitu Anda hanya bayar bunganya saja, ya, jadi pokoknya Anda nggak bayar. Nah, misalkan selama periode tertentu nih, selama 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Setelah periode restrukturisasinya selesai, ya, seperti 6 bulan atau 1 tahun, maka Anda akan direview ulang, Anda akan dikontak lagi sama orang banknya, Anda akan ditanya, ini mau gimana, Anda mau lanjutin atau tidak, atau mau stop, ya. Jadi si bank itu akan menawarkan ke Anda. Nah, tentu kalau misalkan Anda udah sanggup bayar normal, ya udah balik lagi bayar normal ya. Kita jangan memanfaatkan. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Ketika Anda melanjutkan restrukturisasinya, Anda ada yang namanya waktu tunggu nih. Jadi misalnya Anda selesai restrukturisasi bulan Januari 2023 misalnya, ya. Nah, ada waktu tunggunya, yaitu sampai 1 tahun, sampai Januari 2024 Anda baru bisa mengajukan pinjaman lagi. Nah, bayangkan kalau Anda memperpanjang cuti bayar pokoknya, ya, Anda hanya bayar bunga saja selama 6 bulan lagi. Misalnya Anda perpanjang, aku mau perpanjang nih 6 bulan lagi deh, sampai Juli 2023. Artinya Anda baru bisa mengajukan pinjaman lagi pada bulan Juli 2024. Nah, jadi ini ada yang namanya waktu tunggu, ya. Nah, jadi kalau saran saya, kalau Anda sudah bisa bayar, dan kondisi keuangan Anda sudah normal, cash flow Anda sudah bagus, ya Anda bayarlah seperti biasa, seperti normal. Nah, pada saat Anda ambil opsi 1, Anda hanya bayar bunganya saja, yaitu Anda akan membayar sebesar Rp6.360.709. Nah, terus gimana dong pokoknya, kapan bayarnya? Nah, pokoknya nanti dibagi secara merata ke sisa tenor Anda. Nah, kemudian berikutnya adalah opsi 2.
Ya, jika Anda mengambil opsi 2, yakni perpanjang tenor sehingga cicilan menjadi lebih kecil, semisal Anda perpanjang tenornya 5 tahun lagi dengan outstanding 763.285.082, maka besar cicilan yang Anda bayar menjadi 8.458.745 dengan rincian pokok sebesar Rp2.098.036 dan bunganya adalah sebesar Rp6.360.708. Ya. Kalau perpanjang tenor, otomatis akan membuat cicilan menjadi lebih kecil. Nah, misalnya Anda mengambil opsi 3 nih, cuti bayar, yang mana ini menjadi favorit saya ya, dan ini benar-benar helpful banget sih. Tapi nggak semua bank melakukan ini. Kalau opsi 1 sama opsi 2, banyak bank yang menawarkan seperti ini. Tapi opsi 3, nggak semua bank menawarkan ini. Sobat Properti bisa ngecek ya masing-masing ya. Ketika Anda ngambil full cuti bayar selama 6 bulan, artinya pokok sama cicilannya Anda nggak bayar sama sekali. Tentunya ini akan membuat cash flow Anda akan menjadi lebih lega. Ya kan? Dan nanti setelah 6 bulan kemudian, karena Anda ambil cuti bayar 6 bulan, dan nanti setelah 6 bulan kemudian Anda akan direview kembali. Apakah mau akan ditanyakan kembali juga, apakah mau diperpanjang atau tidak gitu loh. Nah ini sama case yang kayak tadi, kalau Anda sanggup bayar, udah Anda bayar ya. Kalau Anda nggak sanggup bayar, berarti Anda perpanjang ya, konsekuensinya yang tadi yang saya katakan. Nah tetap ya Sobat Properti, yang namanya restrukturisasi hutang KPR, selalu ada konsekuensinya, selalu ada catatan tersendiri di BI checking Anda. Sekarang namanya SLIK OJK. Jadi sebelum Anda memutuskan mengambil restrukturisasi KPR, sebaiknya Anda perlu pikirkan masak-masak dulu sih. Jadikan restrukturisasi hutang KPR ini sebagai langkah terakhir ya Sobat Properti ya. Demikian sharing dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa membawa manfaat teman-teman yang lagi kebingungan nih bayar cicil KPR gimana caranya. Ingat ya Sobat Properti untuk like dan subscribe video saya. Jika ada komen, silakan tuliskan di kolom komen di bawah ini. Bisa juga Anda tuliskan topik yang Anda ingin saya bahas untuk video saya berikutnya. Siapa tahu topik Anda akan menjadi topik bahasan saya berikutnya. Saya Rek Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.